bersyukur saat pagi hari ini kami ada bersama-sama beribadah. Bahkan seluruh umat-umatmu yang ada di rumah, seluruh jemaatmu yang sedang menyaksikan ibadah live streaming ini. Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang maha hadir. Engkau Tuhan yang sanggup menjamah dan menjamah kami. Engkau Tuhan yang sanggup melawat kami dimanapun saat ini. Seluruh hidup kami, dimanapun kami berada, kami tahu kuasa-Mu mampu menjamah setiap kami. Sebab itu Tuhan, biarlah segenap pujian, nyanyian sembah syukur kami menjadi dupa harum di hadapan Mesbah-Mu. Sebentar kami mau terima firman-Mu, kami mau belajar kebenaran-Mu. Mari kuasa-Mu, Roh-Mu mengurapi setiap kami. Beri kami pengertian yang dalam, sehingga kami mampu memahami firman-Mu. Kami menangkap setiap firman-Mu. Kami bahkan diberi roh yang mampu untuk melakukan kehendak firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biar Engkau sendiri yang berbicara lewat hidupan hamba-Mu. Terima kasih, urapi firman-Mu Bapa. Ini waktu dan bagian Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap terima firman-Mu. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Haleluya, shalom bagi kita semua. Salam seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, baik yang ada di rumah, yang sama-sama menyaksikan live ini. Biarlah kiranya saya kita percaya saudara semua diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Semua dalam pemeliharaan Tuhan. Coba colek yang sebelahnya, katakan saya sungguh dipelihara Tuhan. Luar biasa. Saya sungguh dipelihara Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus menggenapkan rencananya atas gereja Tuhan. Haleluya, amin. Atas setiap hidup orang percaya. Makanya saudara kasih Tuhan, penggenapan janji Tuhan, penggenapan firman Tuhan, penggenapan perkataan Tuhan itu sedang terjadi atas setiap bangsa-bangsa. Nah, makanya saudara, ketika kita memahami firman Tuhan, memahami janji Allah, maka kita akan terus pegang firman itu. Amin. Karena saudara, kalau Tuhan berfirman, maka firman itu akan jadi. Ketika Tuhan berfirman, maka saudara, firman itu akan mengerjakan bagiannya. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini saya akan sampaikan kepada saudara dengan judul firman Tuhan adalah gereja harus bermetamorfose. Ya kan? Bermetamorfose. Artinya gereja harus mengalami sebuah perubahan. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita mulai berbicara tentang gereja, saudara kasih Tuhan, maka ada banyak orang mulai berpikir gereja hanya sekedar gedung. Ya saudara, itu betul, gereja secara bangunan, secara organisasi, maka ada gereja ini, gereja itu saudara. Tetapi saudara, perlu kita pahami bahwa sesungguhnya Tuhan mau kehidupan kita bukan hanya terjebak sebagai gereja Tuhan, bukan terjebak hanya di dalam sebuah gedung. Haleluya, amin. Makanya saudara kasih Tuhan, gereja harus berani bermetamorfose. Kenapa saudara? Kalau kita mulai melihat saudara perjalanan gereja Tuhan, maka saudara kita melihat hari-hari ini gereja sedang masuk dalam sebuah proses yang dimana suka tidak suka, gereja harus mulai mengikuti perkembangan zaman. Amin. Perkembangan kemajuan teknologi, perkembangan kemajuan akan segala sesuatu yang sedang ada di muka bumi ini. Gereja harus mampu masuk ke situ. Dan gereja harus mampu memberikan yang terbaik atas segala apa yang Tuhan mau atas gereja Tuhan. Amen. Nah, makanya saudara, gereja itu bukan sekedar bicara gedung. Haleluya, amin. Gereja itu bukan sekedar bicara gedung kanan, ada tembok kanan, kiri, depan, belakang, tidak. Tetapi Tuhan mau gereja itu, eklesia itu, yang adalah hidup kita sendiri, saudara kasih Tuhan. Kenapa saudara? Kalau kita hanya berpikir gereja hanya sebagai bangunan, maka seluruh keadaan, seluruh kehidupan rohani akhirnya hanya apa? Berputar di dalam gereja. Hanya ada di gereja doa, puasa, di gereja ada ibadah tengah minggu, konser, semua berputar di gedung. Nah, terus kapan gereja itu akan mulai keluar? Kapan gereja itu membawa pengaruh? Kapan gereja itu menjadi sebuah motor kegerakan Tuhan?
kalau hanya gereja hanya terjebak di dalam gedung saja, saudara. Baik, saudara kasih Tuhan, kita lihat di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai yang ke-22. Saudara, kita akan melihat sebuah kebenaran Tuhan. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena masa-masa ini gereja harus mempersiapkan sesuatu yang Tuhan mau, saudara kasih Tuhan. Kalau selama ini gereja hanya mempersiapkan ya segala konsep, segala model ibadah, kegiatan rohani, ya supaya apa jemaat, semuanya berpusat apa? Supaya jemaat, supaya apa jemaat, supaya apa jemaat. Tanpa kita sadari, gereja tidak mulai menangkap apa yang Tuhan mau. Ya, makanya gereja harus mulai mengalami intervensi kuasa Tuhan. Mengalami intervensi kuasa Roh Kudus harus terjadi atas gereja Tuhan. Ya, tidak, sehingga tidak hanya sekedar ya urusannya supaya jemaat banyak, supaya jemaat betah, supaya jemaat bertahan, supaya jemaat begini, supaya jemaat begini, semua berpusat hanya kepada jemaat. Puji Tuhan saudara, kalau jemaat itu semakin bertumbuh, berlama-lama, ya jangan-jangan jemaat sekian puluh tahun tapi bukan bertumbuh, malah tetap seperti itu. Nah kan saudara kasih Tuhan, padahal sekian waktu banyak kita habiskan untuk hanya orientasinya, tujuannya hanya ke jemaat, saudara. Baik, saudara kasih Tuhan, Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai yang ke-22. Sudah ketemu? Ya. Baik, saudara kasih Tuhan, kita akan lihat firman Tuhan ini. Mari kita baca. Saya akan baca, yang di rumah silakan mari buka Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai ke-22. Saudara kasih Tuhan, saya akan bacakan bagi saudara semua firman Tuhan ini. Begini bunyi firman Tuhan ayat yang ke-13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ayat 18, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu orang Yahudi kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ayat 21. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, ini bicara tentang waktu saudara kasih Tuhan Yesus, ya saudara kasih Tuhan sedang ada masih di dalam dunia, saudara kasih Tuhan. Masa-masa itu Yesus sedang pelayanan, ya. Kita tahu pelayanan Yesus tidak berhenti oleh keadaan. Ya, pelayanan Yesus tidak pernah berhenti oleh situasi, oleh ancaman, oleh apapun. Karena apa? Tuhan Yesus tahu sendiri, dia tahu persis apa tujuannya Yesus untuk ada di muka bumi. Makanya saudara, kita harus paham tujuan saudara ada di muka bumi ini untuk apa? Supaya memenuhi kartu keluarga saudara, supaya ada orang banyak, ya kan? Supaya makin banyak penduduknya. Nah, kita harus menangkap persis apa tujuan hidup kita. Karena ketika kita mengerti tujuan kita hidup, tujuan saudara ada, tujuan gereja Tuhan ada, maka kita akan mulai menempatkan diri kita kepada arah dan tujuan yang benar.
Ya setuju, katakan amin. Amin. Kenapa saudara saya mengatakan, ketika kita mengerti sebuah tujuan, maka kita akan mulai membawa diri kita kepada tujuan itu. Haleluya, amin. Contoh, ketika sebuah mobil dikendarai, kita naik tujuannya ke Semarang, otomatis mobil itu, supir itu akan membawa kita, supir itu akan terus ada di jalan menuju Semarang. Gak mungkin dia menuju Medan, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara, kita perlu pahami, ketika Yesus, ya saudara, dalam pelayanan, suatu ketika saudara dikatakan pada hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Kenapa saudara? Karena kalau mau Paskah itu, pusat kegiatan itu akan di Yerusalem. Yerusalem itu akan ramai, orang-orang akan berkunjung. Ya, orang-orang dari luar akan datang untuk ke Yerusalem menjadi pusat keagamaan, pusat kegiatan keagamaan. Kenapa? Mau Paskah, saudara kasih. Nah, artinya saudara, ada sebuah situasi, ada sebuah fenomena yang akan luar biasa terjadi di Yerusalem. Nah, dan Yesus sendiri saudara, dia datang, lanjut ayat 14 dikatakan apa? Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang apa? Lembu. Nah, saudara, bait Allah pada zaman itu menjadi sebuah kebanggaan. Haleluya, amin. Bait Allah menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah simbol keagamaan. Nah, tetapi saudara kasih Tuhan, ketika Yesus datang, konsep yang dibawa Yesus berbeda dengan konsep agama. Haleluya. Konsep yang dibawa Yesus berbeda dengan konsep agama, konsep hukum Taurat. Kenapa saudara? Bait Allah sinagog itu menjadi sebuah ikon yang luar biasa, menjadi sebuah kebanggaan sejak mulai dibangun oleh Salomo sampai terus akhirnya runtuh, diruntuhkan, dibangun lagi zaman Nehemia sampai akhirnya dibangun lagi sekarang. Nah, itu menjadi sebuah pusat kebanggaan bagi kegiatan keagamaan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa Yesus datang bukan untuk sebuah kegiatan keagamaan. Amin. Yesus datang bukan untuk sebuah tujuan kegiatan keagamaan, tapi Yesus datang tujuannya adalah untuk membawa sebuah perubahan, membawa sebuah restorasi, mengalami untuk supaya seluruh orang-orang percaya kepada yang mengalami perubahan, metamorfos terjadi. Nah, ini saudara kasih Tuhan, ketika Yesus masuk ke bait Allah, saudara bisa bayangkan? Saya bisa bayangkan gini loh. Harapan Yesus ketika dia masuk ke bait Allah, dia akan menjumpai orang-orang sedang baca Alkitab. Iya kan? Orang sedang ada kegiatan rohani di situ, kegiatan keagamaan. Ketika Yesus mau masuk, saya bisa sedikit agak membayangkan pemikiran Yesus. Dia akan temukan orang-orang akan beribadah, membaca kitab, gulungan kitab di situ saudara. Tetapi saudara lihat apa yang terjadi? Saudara, di ayat 14 dikatakan, dalam bait suci didapati apa? Pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar uang duduk di situ. Saudara lihat, suatu pemandangan, sebuah keadaan yang bertolak belakang, saudara. Saudara bisa bayangkan, gereja adalah kegiatan keagamaan. Saudara, kita tidak usah bicara dulu hal rohaninya, tetapi bicara kegiatan keagamaan, saudara. Artinya mestinya di situ ada kegiatan yang berbau ya sangat-sangat kental dengan agama Yahudi, ya kan saudara? Kental dengan kegiatan-kegiatan yang sungguh ya mereka bersekutu, beribadah, berdoa. Tetapi saudara, keadaan yang Yesus harapkan, keadaan yang mestinya menjadi sebuah ciri khas, sebuah ciri khas terjadi di dalam gereja, di dalam sinagog, di dalam bait Allah, ternyata tidak seperti yang diharapkan Yesus. Yang ditemukan apa? Ada pedagang-pedagang, ada terus apa? Penukar-penukar uang. Saudara lihat, kita perlu sadari panggilan gereja Tuhan harus benar-benar kembali kepada panggilan yang benar. Amin. Gereja Tuhan harus keluar dari sebuah kondisi dan sebuah konsep yang hanya sekedar urusan agama. Karena saudara, kalau hanya gereja dibangun hanya sebuah urusan agama, kehidupan saudara sebagai eklesia, sebagai gereja Tuhan yang hidup, gereja
yang membawa pengaruh, hanya isinya adalah keagamaan, saudara hanya menjadi ahli agama. Ya, saudara hanya pintar agama, tapi kita tidak mengalami perubahan. Kenapa orang saudara kasih Tuhan tidak mengalami perubahan dan orang tidak bisa mengenali Yesus Kristus? Kenapa? Dia tidak lihat eklesia yang hidup yang sesungguhnya. Nah, saudara, Yesus sendiri sebagai Tuhan melihat keadaan misi di bait Allah itu, dia dapatnya adalah apa? Pedagang dan penukar uang. Bukankah bertolak belakang, saudara? Nah, ini yang perlu kita sadari. Gereja harus mulai bermetamorfose. Bermetamorfose bukan hanya sekedar perubahan fisik. Gereja bukan hanya sekedar didandani. Ya kan, gereja bukan hanya sekedar bangunannya, menaranya, tiangnya, pilarnya, oke. Tapi saudara, ada banyak orang salah dan orang banyak hanya mengagumi yang namanya kemegahan sebuah bangunan. Mungkin saudara akan berkata, oh Pak, kita kan harus mempersiapkan lumbung untuk jiwa-jiwa. Oke, boleh. Mempersiapkan gedung gereja untuk tuayan jiwa-jiwa. Makanya begitu gereja ditutup, gereja dilarang lagi, misalkan gereja dilarang ditutup, gereja dibakar, maka saudara berhenti semua, buyar, bubar semuanya. Kenapa? Orientasinya, pusatnya hanya apa? Sebuah bangunan, sebuah pintu, yang gereja yang ada pintunya, gitu saudara. Sementara hidup kita adalah sebenarnya sebuah pintu untuk bagi orang banyak mengenal Yesus Kristus. Amin. Kita adalah orang yang sebenarnya yang dipersiapkan Tuhan. Bukan hanya bersembunyi diam-diam di balik tembok. Dengan segudang kegiatan kita, dengan segudang atribut, dengan seluruh kegiatan rohani. Kegiatan, saya nggak tahu itu kegiatan rohani atau kegiatan agama. Ya kan, karena apa? Kalau orang Kristen katanya harus nyanyi dulu, harus berdoa, ya kan? Ya kan? Kalau kegiatan rohani otomatis ada perubahan. Amin. Tanya sebelahnya, selama ini kita kegiatan rohani atau kegiatan agama? Tanya saudara. Ya. Kalau hanya kegiatan agama, makanya saudara kayak ahli-ahli Taurat semuanya. Ya kan? Makanya ada banyak orang akhirnya apa? Hanya terjebak dalam agamanya. Tidak mengalami sebuah perubahan. Makanya saudara lihat, ketika Yesus masuk, ya saudara, ada sesuatu yang luar biasa yang Yesus mau kerjakan. Amin. Yang Yesus mau lakukan. Saudara bisa bayangkan, saudara, saya mulai merenung ketika baca ayat ini, saudara. Sekian lama sampai sebelum Yesus masuk ke bait Allah itu, berarti sekian lama, mungkin bukan setahun, 2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun kegiatan itu terjadi di bait Allah. Seberapa banyak keuntungan itu terjadi di bait Allah? Seberapa banyak duit yang hanya dihasilkan untuk memperkaya diri, untuk kepentingan diri sendiri. Dan saya baca saudara sedikit kisahnya bagaimana sejarah tentang bait Allah ini, tentang Yesus masuk. Saudara kasih Tuhan, ternyata kejahatan banyak di situ dilakukan oleh para imam, pelaku-pelaku ibadah, penukar-penukar uang. Karena apa saudara? Kalau konsepnya sedikit begini, kalau orang mau beribadah, mereka nggak boleh bawa, apalagi di Yerusalem mau Paskah itu kan ramai. Mereka akan mengorbankan korban untuk penghapusan dosa. Mereka akan mulai baik itu merpati sampai nanti domba dan saudara, di bait Allah itu mereka punya peraturan dan orang-orang nggak mungkin dari negeri lain bawa domba digotong-gotong nggak. Semuanya dan mata uangnya itu hanya mata uang yang dikeluarkan mereka yang sah. Jadi kalau orang dari misalkan dari Palestina, dari mana, negeri mana datang itu saudara kasih Tuhan, mereka harus tukar uangnya sesuai mata uang setempat. Nah saudara kasih Tuhan, ketika mereka membeli daripada menukar uang, terus membeli untuk korban penghapusan dosa, baik itu domba, merpati dan sebagainya, itu saudara kasih Tuhan dibeli dengan pajaknya. Jadi orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk masuk ke bait Allah itu, mereka dikenakan pajak. Saudara bisa bayangkan betapa hal ini terjadi di bait Allah. Dan saudara, itu terjadi, saya bisa renungkan, terjadi berpuluh-puluh tahun.
saudara kasih Tuhan, sampai Yesus masuk ke bait Allah, sampai Yesus masuk ke bait Allah itu, Yesus baru membuat sebuah perubahan. Amin. Artinya imam-imam tidak berani membuat sebuah perubahan pada masa itu, saudara. Kenapa? Bayangin saudara kalau mereka jual domba yang tambun yang terbaik, mereka patok harganya sekian, padahal harganya cuma sekian. Saudara bisa bayangkan itu keuntungannya bagi mereka. Nah, itulah salah satu kebobrokan bagaimana bait Allah itu begitu sangat-sangat menyedihkan sekali. Makanya sampai kalau kita lihat di dalam kitab Matius, firman Tuhan katakan, mengapa rumah Tuhan kau jadikan sarang penyamun? Bahkan padahal rumah Tuhan itu adalah rumah doa. Saudara, ini mari kita mulai pahami kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Mari kita mulai keluar dari sebuah pengaruh yang begitu lama. Kita terjebak dari segala kebiasaan-kebiasaan agamawi. Tanpa disadari ada banyak kebiasaan agamawi yang diadopsi gereja. Kita hanya terjebak kalau kita nggak begini nanti nggak abdol, nggak kudus. Saudara kalau nggak berdoa tutup mata, kayaknya nggak ketemu surga, nggak lihat surga. Kalau saudara nggak pakai begini nanti nggak layak jadi seorang pelayan. Semua agamawi, harus pakai jubah begini, harus pakai begini. Semua terjebak hanya agamawi. Puji Tuhan, Yesus waktu masuk dia nggak pakai dasi, pakai jas. Haleluya. Sedangkan Yesus nggak pakai jas, pakai dasi aja orang harus pelayanan harus pakai jas. Iya kan? Untuk Yesus nggak pakai jubah keimamatan gereja-gereja besar. Ya kan? Dengan TV, dengan wah, tinggal mau terbang. Saudara, untuk Yesus nggak pakai itu. Ya kan? Sedangkan pakai aja. Wah, orang nggak abdul katakan, wah kita harus begini, harus begini. Semua aturan agama. Tanpa kita mengalami sebuah intervensi apa yang mau Tuhan, semua tujuannya gereja terjebak hanya apa? Tujuannya jemaat. Supaya jemaat apa? Mengalami perlipat gandaan. Bagus. Supaya apa? Jemaat makin bertambah. Bagus. Kalau bertambah berubah, puji Tuhan. Tapi jangan sampai di gereja seperti di kolam Bethesda 38 tahun. Ada di kolam Bethesda. Berapa tahun di situ? 38 tahun nggak sembuh-sembuh. Ada banyak orang 38 tahun di gereja tapi nggak berubah-berubah. Haleluya. Tanya sebelahnya, yang di rumah tanya, kau udah berapa tahun masuk gereja? Kapan orang yang 38 tahun itu berubah? Ketika Yesus hadir membawa sebuah perubahan. Amin. Amin. 38 tahun orang lumpuh itu menunggu kolam itu harus berguncang. Ya kan? Harus berguncang. Dan selalu dia ketinggalan karena dia lumpuh, saudara kasar. Gak ada yang membantu dia. Saudara bisa bayangkan 38 gak ada membantu orang itu untuk mengalami kesembuhan. Berarti orang di kolam Bethesda itu, orang-orang yang ada di kolam Bethesda itu hanya apa? Egois. Betul? Egois, memikirkan diri sendiri. Yang penting gua selamat, lu kagak, bodoh amat. Ya kan? Bukankah hari-hari ini orang di gereja banyak seperti itu? Ya, kelihatannya saja rohani, kelihatan pakai jubah, kelihatan kita pakai dasi, pakai cas, buka Alkitab. Tapi isi Alkitab itu nggak ada merasuki hidup kita, merestorasi karakter kita, pribadi kita. Haleluya, amin. Dan kita harus berani membawa sebuah perubahan seperti Yesus masuk ketika Yesus hadir di kolam Bethesda itu. Baru sebuah perubahan terjadi. Amin. Makanya saudara kasih Tuhan, ada banyak orang bangga. Ya, coba kita lihat satu firman Tuhan.
Matius pasal 24 ayat yang pertama sampai kedua. Ada banyak orang bangga, gereja bangga, denominasi bangga atas pencapaian-pencapaiannya. Ya, boleh-boleh saja. Ya kan, proklamirkan kita membangun begini, membangun gereja begini, kita akan menambah pilar gereja aja mau ditambah, diumumkan. Ya kan, pilarnya doang. Oh, kita akan membangun parkir gereja, dukung dan doakan. Siapa yang mau terlibat, boleh saja. Saudara lihat, orang hanya menunjukkan sesuatu yang hanya sekedar luar. Nah, kita lihat saudara kasih Tuhan, Matius pasal 24 ayat pertama dan kedua dikatakan ini. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah. Nih, Yesus keluar lagi bait Allah. Jadi Yesus itu keluar masuk bait Allah, dia sedang mau merestorasi, membawa perubahan. Ya, sama hari-hari ini gereja Tuhan, izinkan Tuhan masuk atas seluruh kehidupan pelayanan kita. Amin. Izinkan intervensi kebenaran Tuhan terjadi atas seluruh konsep pelayanan hidup kita, atas seluruh keadaan gereja Tuhan hari-hari ini. Saudara yang dikatakan, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya. Nah, dia selalu bersama murid-murid dikatakan, dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Nah, ayat 2, ia berkata kepada mereka, kamu melihat semua itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan apa? Diruntuhkan. Amin. Saudara, ini perkataan sulit Tuhan Yesus. Salah satu perkataan sulit. Kenapa saudara saya mengatakan? Saudara bisa bayangkan, segala sesuatu akan diruntuhkan. Nah, saudara, ketika Yesus mau keluar dari bait Allah, saya bisa bayangkan gini. Begitu keluar Yesus biasa saja. Namanya dia pemilik segalanya. Amin. Buat dia apa yang dibangun manusia itu biasa. Iya. Tapi apa yang dibangun kebenaran atas hidup kita, atas gereja Tuhan, itu yang menarik perhatian Tuhan. Kalau kita hanya membangun sesuatu yang hanya lahiriah, yang fisik saja kelihatan bagus, gereja catnya warna-warni, menaranya tinggi-tinggi, bisa-bisa nggak ada lagi menara yang bisa dibangun, akhirnya menara Babel yang dibangun. Ya kan, pilarnya, harga pilarnya satu pilar 20 juta, mendingan itu kasih buat pelayanan di desa. Amin. Pilar doang 20 juta, 2 pilar dia pasang 4 pilar supaya kayak gedung putih katanya. Supaya kayak gedung putih. Dia mau dia kasih 2 pilar saja sudah berapa puluh juta. Sementara pekerjaan Tuhan di desa, di daerah-daerah, mereka membutuhkan orang-orang. Ya kan? Dan kita hanya puas dengan tahta, dengan singgasana pelayanan kita. Ya, saudara lihat apa dikatakan ayat pertama. Sesudah Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Nih, murid-murid ini sifatnya itu belum, walaupun sudah bersama Yesus, masih duniawi sekali. Haleluya. Makanya saya mau kasih tahu begini, jangan-jangan saudara bersama-sama dengan Bapak Gembala bersama puluhan tahun, tapi masih duniawi. Ya kan? Pola hidupnya masih hanya pikirannya uang, kalau nggak ada uang ya habislah semua, abang melayang. Ya kan, saudara? Saudara bisa bayangkan, itu bersama Yesus, mereka mulai tunjuk tuh, wah, Yesus tahu nggak, ini keren loh, baik Allah. Ya kan? Murid-murid bilang, Yesus coba lihat itu pilarnya, ukiran-ukirannya, mungkin di situ semua malaikat ada gambarnya patungnya. Ya kan? Saya nggak tahu malaikat mana itu, ya salah satu mungkin ada malaikat maut. Ya kan, saudara kasih Tuhan. Mereka boleh tunjuk, wah begitu bangganya. Tapi Yesus apa responnya? Nih, konsep kemegahan duniawi berbeda dengan konsep kebenaran yang Tuhan mau bangun. Amin. Konsep kemegahan duniawi yang Tuhan, yang dunia berikan dengan
konsep kebenaran yang Yesus mau berikan itu berbeda. Tetapi murid-murid lebih tertarik kepada apa yang dunia bangun, kepada hal lahiriah fisiknya. Nah, lantas saudara ketika murid-murid bilang, wah ini keren, ini gereja apa ya? Waduh, jangan-jangan ini gereja, wah ini gereja Protestan. Itu mungkin itu gereja Huria Kristen Indonesia. Oh, datang Simon bilang, oh enggak, itu gereja penyebaran Injil Bukit Sion. Ada lagi yang bilang, oh enggak, itu gereja Betel Injil Sepenuh. Oh enggak, yang suka ada pilar-pilarnya itu, yang banyak malaikat-malaikatnya itu gereja Tabernakel. Nah, semua mengagumi hanya yang di luar. Artinya gini saudara, kalau rohmu, hidupmu mengagumi sesuatu yang hanya luar saja, saya mau katakan kita nggak akan pernah sampai kepada kebenaran yang Tuhan mau ajarkan. Haleluya. Kalau hidup kita, tujuan kita, pandangan kita hanya terkabung dengan apa yang di luar saja, maka kita tidak akan pernah mengerti, menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan. Makanya saudara lihat apa kata Yesus. Respon Yesus nggak seperti murid-murid. Lihat respon Yesus, katakan apa? Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semua itu? Ya, mereka lihat. Yesus izinkan lihat, biarin dulu mereka berargumen antara sesama murid-murid. Mungkin Petrus bilang gini, nanti aku ingin bangun gereja seperti ini loh. Ya kan? Seperti ini gitu loh saudara. Diizinkan melihat semuanya, mengaguminya. Tetapi lihat respon Yesus nih. Apa yang berasal dari dunia itu berbeda dengan berasal dari surga. Amin. Makanya saudara, hidup kita sebagai gereja Tuhan harus terkoneksi, terhubung dengan apa yang datangnya dari kekekalan. Supaya kita kagum kepada apa yang kekal saja. Makanya ada nyanyian katakan gini, ku kagum hormat akan Engkau. Kalau kita hanya mengagumi yang hal lahiriah, hal yang dibangun manusia, maka saudara, kita akan terus terjebak dengan hanya perkara daging kita, manusiawi kita, enak di mata kita, tapi tidak membuat pengaruh dalam kehidupan rohani kita. Nah, saudara lihat apa kata Yesus. Kamu melihat semua itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara lihat. Yesus adalah batu penjuru. Amin. Yesus adalah batu hidup yang dibuang. Saudara lihat, tidak ada satu batu pun yang dibiarkan berdiri. Artinya, semua apa yang dibangun manusia, semua yang konsep yang dibangun oleh hal lahiriah, hal agamawi, yang dibangun oleh karena kemegahan manusiawi, itu akan diruntuhkan. Kenapa? Tuhan mau membangun apa yang tidak tergoncangkan. Amin. Tuhan mau membangun eklesianya yang tidak hanya terjebak hanya sebuah merek gereja. Yes. Tidak terjebak hanya sebuah organisasi. Kita tidak hanya terjebak karena oh ini keren, organisasi ini organisasi ladang penghasilan, di sana ladang penderitaan. Kok ada ladang ada ladang penderitaan. Kalau gereja di sini, organisasi ini, wah ini ladang kemakmuran. Di sana ladang perintisan, udah dirintis diambil gereja lain. Iya kan? Udah capek merintis. Bapak Ibu Saudara yang pernah ngalamin hamba Tuhan yang sedang menyaksikan lain ini, kasihan ya. Capek-capek merintis terus diambil yang lain. Ya kan? Pakai ayat untuk menghibur hati. Apolos yang menanam, Paulus yang menyiram. Tuhan yang menentukan pertumbuhan. Pakai ayat supaya terhibur. Padahal sebenarnya hatinya luka. Ya, hatinya kecewa. Kenapa? Pelayanan yang dia rintis diambil orang. Kenapa? Saudara, kita mulai membangunnya hanya dengan apa yang dilihat manusiawi. Makanya Yesus katakan apa? Tidak ada satu batu pun terletak di atas batu yang lain.
Artinya tidak ada yang berdiri kokoh. Nah, makanya saudara kasih Tuhan, mari kita mulai memahami gereja harus masuk pada metamorfose, perubahan. Contoh ini saudara, coba kita renungkan. Dulu kita mungkin orang ketika mulai booming kata online, orang mulai alergi. Wah, masa gereja online, kolekte online, persepuluhan online, surga juga nanti online dong kan? Wah, dikirim pakai gosen. Surga yang mana? Pinggir, yang tengah, yang sedang-sedang, atau yang separuh-separuh, separuh neraka, separuh surga, dikirim online. Dulu itu semua perbincangan yang ramai sudah. Mulai wah, ya hamba Tuhan yang mengalami pembaharuan intelektual, wah mereka semangat. Hamba Tuhan yang biasa mengandalkan Roh Kudus berkata, apa itu online? Tetapi suka nggak suka, gereja harus masuk ke situ. Amin. Supaya apa? Ketika gereja masuk kepada perkembangan zaman, perubahan, sebuah metamorfose, maka gereja, disitulah gereja akan berfungsi dengan benar. Gereja menjadi garam dan terang dunia. Amin. Gereja nggak hanya sekedar dan garam, saudara. Jangan biarkan gereja hanya seperti garam yang hanya di dapur. Haleluya, amin. Garam itu nggak selalu di dapur. Sekarang garam udah di mana? Supermarket. Betul? Kalau zaman dulu garam di dapur itu nggak, aduh tempatnya itu jelek, mangkok-mangkok, plastik, udah itu nggak pernah dicuci tutupnya lagi. Ada debu-debu, ada apa sawang-sawangan, ada apa yang laba-laba itu jatuh. Tapi orang semangat walaupun itu nggak cuci tangan, dia masuk, dia adu, dia cicipin pakai tangannya, padahal nggak cuci tangan. Itu garam zaman dulu. Tapi Yesus bawa gereja Tuhan kepada bukan garam dapur, tapi garam dunia. Amin. Garam dunia yang masuk kepada pengaruh. Garam dunia yang tidak terjebak dan tidak ketinggalan dengan perkembangan, akan sesuai menunjukkan warna gereja yang sesungguhnya di tengah perkembangan zaman. Amin. Makanya suka nggak suka gereja harus mulai membenahi diri. Amen. Kita gereja Tuhan harus mulai membenahi diri. Jangan orang dunia maju, ahli teknologi. Orang gereja hanya tahunya apa? Gitar ompong. Ya kan? Udah ompong putus talinya semuanya lagi. Bangga lagi. Api Roh Kudus ku punya. Senarnya cuma 2. Yang terakhir apa? Hanya mengandalkan jemaat suruh nyanyi terus sampai capek. Gereja harus masuk kepada sebuah perubahan. Amin. Enggak waktunya lagi gereja berkata, oh itu duniawi, itu dari antikris, itu dari antis. Gereja harus masuk. Maka di tengah-tengah perkembangan teknologi, perkembangan kemajuan teknologi dunia ini, gereja itu masuk melebur, membawa warna kebenaran. Sehingga gereja nggak lagi menjadi garam dapur, tetapi apa? Garam dunia. Amin. Saudara lihat, saya tanya, apakah garam sekarang seperti garam zaman dulu, zaman Yesus? Enggak. Sekarang udah canggih. Garam sudah sekarang di mana? Di mall besar. Garamnya udah keren. Garam bersodium. Ya kan? Harganya nggak lagi kayak dulu 1.000 perak sekarung. Oh ya, kalau di petani garam sana, itu sekarung. Kalau ada di Anggur, sekarung 1.000 perak, makanya nggak ada harganya. Kalau gereja hanya sebagai garam dapur, nggak ada harganya. Gereja harus menunjukkan intensitasnya bersama dengan kebenaran yang Tuhan, yang Tuhan sampaikan atas gereja Tuhan. Haleluya, amin. Saudara lihat sekarang garam bersodium hanya kecil itu berapa puluh ribu. Iya kan? Makanya saudara, kita jangan terjebak dengan hanya garam dapur. Haleluya, amin. Saudara bukan garam dapur, tapi garam apa? Dunia. Artinya membawa pengaruh bukan hanya sekedar atas jemaat Tuhan, tapi atas
Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, gereja harus kembali kepada intervensi kuasa Tuhan. Gereja harus mengalami intervensi kuasa Roh Kudus. Makanya saudara lihat apa dikatakan, ya. Saudara kita lihat. Kembali ke ayat yang tadi. Lihat ayat yang ke-15. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, lihat, ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat apa? Berjualan. Saudara lihat, Yesus ketika marah, saudara, saya bisa bayangkan sejenak merenung, nggak bisa baca. Saya nggak tahu modelnya Yesus marah itu gimana wajahnya udah. Tapi kalau udah Yesus bikin cambuk, ya kan? Makanya kalau orang marah hanya mulutnya itu masih biasa. Tapi kalau udah mulut ikut tangan main, itu udah luar biasa. Nah, saudara lihat, Yesus membuat cambuk. Saudara, sangat bertolak belakang dengan sifat Yesus yang lemah lembut, penuh kasih. Ya kan? Bertolak belakang. Ya. Yesus sudah disalibkan, dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Tapi lihat, untuk sebuah kebenaran, Yesus gak main-main. Amin. Untuk sebuah perubahan, Yesus gak main-main. Makanya saudara, dia buat cambuk katanya, lantas mengusir, menukar balikan. Penukar-penukar uang sumpah. Saudara lihat, penting sekali gereja Tuhan harus dibersihkan. Haleluya. Hidup kita sebagai gereja Tuhan, eklesia, yang dipanggil dari gelap dibawa kepada terang itu harus dibersihkan secara total. Amin. Jangan sampai ada meja-meja lain di situ. Yang ada mesbah di situ. Haleluya, amin. Jangan sampai ada hal-hal keuntungan pribadi di situ. Kenapa saudara kasih Tuhan? Saya mulai merenung. Sangat bertolak belakang sekali gaya hidup Yesus dengan gaya hidup kita hamba Tuhan di akhir zaman ini. Betul? Kalau hamba Tuhan zaman sekarang, kita hamba Tuhan zaman sekarang, setiap minggu ganti baju, ganti jas, ganti dasi. Saya nggak tahu Yesus itu ganti berapa kali coba. Ya, Yesus hanya begitu sederhana sekali. Tapi saudara kasih Tuhan, ketika Yesus membawa perubahan itu, ada banyak orang-orang yang gak suka dengan sebuah perubahan. Haleluya, amin. Bahkan ketika kebenaran masuk dalam diri kita, seberapa banyak orang hidupnya gak membiarkan hidupnya dirinya sebagai eklesia, sebagai gereja Tuhan yang hidup itu untuk akhirnya tidak mengalami perubahan. Kenapa? Tidak suka kebenaran. Saya mau tanya, kalau kita suka kebenaran, otomatis kita sudah berubah kapan tahu. Betul? Kira-kira betul kan? Kalau kita suka kebenaran, otomatis beberapa tahun lalu kita sudah berubah. Kita sudah mengalami perubahan. Tapi saudara lihat, selama ini kita hanya terjebak kepada apa? Hanya hal agamawi. Kegiatan ibadah, dengar firman, tapi kita tidak biarkan kebenaran mengubah hidup kita. Makanya sekarang lihat Yesus apa dikatakan. Ayat yang ke-17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, tanda apakah dari engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Saudara lihat dikatakan. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Saudara, kebanggaan manusia itu harus diruntuhkan.
Kemegahan, kebanggaan diri kita harus itu berani kita runtuhkan. Supaya apa yang kebenaran itu terjadi atas hidup kita. Ya. Apa dikatakan tadi? Ya. Orang-orang ayat 18, orang-orang Yahudi menantang Yesus. Kenapa ditentang? Saudara ya? Berarti kalau boleh saya katakan gini, pedagang-pedagang, penukar-penukar uang itu bagian dari bisnis. Makanya marah orang-orang Yahudi itu kan? Ya kan? Kenapa? Kalau mereka tidak bersepakat atas orang-orang penukar uang di bait Allah itu, mereka nggak perlu marah. Nah, saudara lihat, tetapi orang Yahudi itu marah atas apa yang dilakukan Yesus itu. Kenapa? Ada keuntungan di situ. Ada nilai-nilai keuntungan, nilai-nilai keinginan bisnis. Nah, makanya saudara bahasa Tuhan, perlu kita mulai cek kembali seluruh aktivitas kegiatan gereja kita. Mari kita mulai izinkan kebenaran itu berbicara dengan benar. Kebenaran itu mengendalikan hidup kita, mengendalikan pelayanan kita, mengendalikan gereja Tuhan. Bukan kebenaran diri kita yang mengendalikan kebenaran. Ya. Bukan pemikiran kita sebagai manusiawi mengendalikan apa yang menjadi sebuah kebenaran Tuhan. Saudara lihat, mereka mulai marah. Karena mereka pikir gini, wah habis deh, gua gak ada pendapatan, gak ada uang masuk lagi. Sementara jadwal khotbah sudah gak ada. Ya kan? Gak ada panggilan pelayanan lagi. Ibadah 1, 2, 3, 4. Ya kan? Sampai lupa pulang. Ya? Saudara bisa bayangkan, mereka gak punya pemasukan lagi. Kenapa? Para imam-imam itu hanya hari-hari raya besar, 1 kali 1 minggu mereka akan beribadah di situ. Mereka saudara beribadah, ada orang ya beribadah baru itu dibuka pintu bait Allah. Nah, saudara bahasa Tuhan, inilah sesuatu yang sangat bertolak belakang antara kebenaran, antara perubahan yang dibawa Yesus dengan agama, itu yang sangat bertentangan. Makanya kalau kita bertentangan dengan kebenaran yang dibawa Yesus, berarti yang hidup dalam diri kita adalah roh agamawi. Haleluya, amin. Berarti Tuhan kita bukan Tuhan Yesus. Betul kita panggil dia Yesus, tapi kita hanya panggil, tapi kita tidak biarkan dia mengubah hidup kita. Kita tidak selaras, kita tidak sepakat dengan apa perkataan Yesus. Nah, makanya saudara lihat apa dikatakan. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Wah, 46 tahun mereka harus untuk membangun bait Allah itu baru berdiri. Tetapi Yesus katakan 3 hari. Sangat cepat. Makanya pantas saja saudara orang bangga sekali dengan bait Allah itu. 46 tahun loh. Dananya itu mungkin wah kalau sekarang sudah miliaran. Ya kan? Makanya sekarang asal Tuhan ada banyak orang bangga dengan apa yang dibangun dengan gereja, membangun gerejanya, atap-atapnya, wah sampai ada bilang wah keramik gereja, tahu nggak Pak? Keramik ini paling mahal ini, nomor 1. Ya kan? Keramiknya ini khusus didatangkan. Gambar Tuhan Yesus yang di mimbar itu didatangkan dari Manado. Oh ini. Iya kan? Wah orang bangga ceritain. Tahu nggak pelapornya itu Pak? Itu yang paling mahal itu, catnya itu tahan bakar. Tapi disiram air. Nah sekarang ada banyak orang bangga itu. Ya kan? Wah Pak, kami sedang bangun gereja, kami mau nambah parkiran. Nambah parkir aja udah wah, senangnya luar biasa. Supaya bisa buat mobil 1000. Wih, kayak showroom dong. Saudara lihat. Tapi saudara lihat, 46 tahun
sebuah bait Allah dengan sebuah kemegahannya. Yesus bilang 3 hari bangun. Yesus berani membawa sebuah perubahan. Amin. 46 tahun dengan 3 hari jauh sekali. Kenapa? Mereka hanya membangun 46 tahun untuk sebuah kepuasan, sebuah kemegahan agama. Haleluya, amin. Nah, jadi kalau kita membangun sebuah gereja, baik itu secara fisik kita bangga, kita wow. Makanya jangan taruh kebanggaan kita hanya di bangunan gereja. Ya, amin. Begitu gereja itu terbakar, aduh. Haleluya. Tapi bangunlah apa yang menjadi apa yang dibangun Tuhan. Lihat 3 hari apa dikatakan. Tetapi yang dimaksud adalah apa? Bait Allah ialah apa? Tubuhnya sendiri. Nah, makanya Yesus juga berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Amin. Inilah gereja masa depan. Gereja masa depan bukan gereja milenial. Amin. Gereja masa depan bukan gereja yang menjadi sebuah pakai satelit. Bila perlu gereja nanti pakai pemancar di atas, bikin televisi sendiri. Betul, untuk tujuan pelayanan. Ya kan? Gereja masa depan bukanlah gereja yang lengkap dengan segala atribut kelengkapan teknologi. Gereja bahkan nanti remote-nya, pintunya pun pakai remote, pakai sandi semuanya. Jadi kalau jemaat bukan jemaat gak usah masuk gereja. Karena apa? Jam ibadahnya udah padat merayap. Jadi harus pakai kunci. Jadi hanya jemaat saja yang tahu tombolnya, passwordnya langsung tuh. Nah, nanti gereja udah pakai scanner, di scan aja deh, scanner matanya. Ya kan? Gereja bukan sekedar gereja milenial, gereja masa depan bukan gereja yang diperlengkapi dengan hal-hal yang canggih. Tetapi gereja masa depan adalah gereja yang siap selaras dengan perkataan Tuhan. Amin. 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 Gereja yang menangkap apa yang Tuhan mau, yang ilahi mau. Haleluya. Jangan katakan gereja adalah perwakilan Allah di bumi kalau kita nggak menangkap sesuatu yang dari Tuhan. Sering sekali kita berkata, oh gereja Tuhan harus menjadi wakil Allah di muka bumi. Amin. Wakil Allah yang mana? Benar nggak jadi wakil Allah? Padahal gereja nggak mengalami intervensi. Gereja hanya bergerak kepada apa maunya. Jadi nggak selaras, mau gereja seperti ini, program gereja seperti ini, Tuhan maunya seperti ini, nggak nyambung. Akhirnya gereja hanya terjebak dengan apa? Wah, cari jiwa. Selidik-selidik ujungnya pulus. Ya kan? Ujung-ujungnya supaya apa? Target gereja, kenapa? Kita sudah investasi, 3 pengusaha investasi. Sewa ruko, sewa mall, nggak balik modal katanya. Oh, ada satu gereja gitu, saya pernah pelayanan di Lubuk Pakam. Undang artis. Saking nggak balik modal dalam 1 bulan itu pendapatan gereja, disuruh itu pelayan-pelayan Tuhan pergi door to door. Ih, kayak salesman dia bilang. Sampai itu pengerja itu akhirnya keluar dari gereja itu. Kenapa? Ketika donatur ini berkata mereka nggak balik modal. Saudara bisa bayangkan itu. Sorry, maaf. Ya, maaf. Tapi itu fakta. Haleluya, itu realita. Karena apa? Gereja Tuhan hanya dibangun dengan apa? Keinginan. Bukan intervensi Allah terjadi karena semua jadi bisnis. Makanya saudara lihat, benar kata Tuhan, yang dimaksud dia adalah tubuhnya. Amin. Kenapa? Tubuh sendiri itu adalah baiknya. Makanya saudara, hidup kita adalah tubuh kita ini adalah baik Allah. Karena Allah tidak berdiam atas bangunan. Amin. Kita lihat ayat yang terakhir ini.
Kisah Para Rasul 7 ayat 48 sampai 49, saudara. Mari mulai gereja Tuhan, baik itu secara denominasi, baik itu secara hidup kita gereja Tuhan, mari kita tangkap, kita harus alami intervensi kuasa Tuhan. Kisah Para Rasul 7 ayat 48-49. Saudara bisa bayangkan, saya mulai ketika baca ayat yang satu ini, saya bisa bayangkan betapa kalau orang akan sangat-sangat bangga dengan apa yang dia bangun. Pendeta-pendeta akan bangga dengan gereja yang dia bangun. Ya kan? 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai, sampai saking 6 lantai orang naik asam urat, dia naik ke atas. Terlalu tinggi. Sudah lihat Kisah Para Rasul 7 ayat 48 sampai 49? Amen. Mari baca. Tetapi yang maha tinggi tidak diam Di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Saudara lihat, Tuhan tidak berdiam kepada apa yang dibuat oleh tangan manusia. Saudara, ini menjadi sebuah tolak ukur sebenarnya, bahwa sebenarnya tujuan Tuhan adalah membangun hidup kita sebagai eklesia yang bergerak. Amen. Hidup saudara itulah gereja masa depan. Amin. Gereja yang menginjil, gereja yang mengalami intervensi kuasa Tuhan, gereja mengalami intervensi kebenaran, yang mengalami kebenaran perubahan. Bangunan nggak bisa mengalami kebenaran. Bangunan terbuat dari semen, konstruksi baja dan sebagainya. Itu hanya diam dan statis di situ saja. Tetapi ketika Tuhan berkata, aku gak diam dengan apa yang dibangun oleh manusia. Saudara, ini sebuah pembuktian Tuhan dicari itu. Tuhan gak berpegang dengan apa yang dibangun oleh manusia. Baik itu menaramu, pilarmu, baik itu model gerejamu, secara bangunan. Sorry, saya gak anti gereja besar. Mungkin saudara berkata begini, wah karena Bapak belum punya gereja. Karena saya tahu tubuh saya bait Allah. Haleluya, men. Ya, kalau memang Tuhan gak percayakan kita membangun gereja, jangan sok-sok bangun. Daripada membangunkan yang lain. Ya kan? Tuhan gak percayakan saya untuk membangun gereja, tapi saya selalu bangun-bangun. Akhirnya gereja orang lain saya bangun. Saya ambil pelayanan orang lain. Buat apa? Haleluya. Ya kan? Jadi, saudara, kita mari paham. Saudara bisa bayangkan banyak terjebak kita, miliaran habis dana. Hanya untuk apa? Sesuatu yang dilihat, wah. Supaya dilihat orang kalau datang nanti ketua sinode. Ya kan? Ketua umum datang bilang, bagus sekali gereja kalian. Ya, sudah kayak menanam Babel. Itu hanya pujian manusia. Ya kan? Mungkin hamba Tuhan, teman-teman pendeta, saudara datang, lihat bangun, wih keren Pak ya, mimbarnya udah pakai shock breaker sekarang. Ya, jadi kalau mau muji Tuhan lompat-lompat sambil nge-gym, gerak, ya kan? Saudara bisa bayangkan, itu hanya pujian manusia. Haleluya. Tapi banyak kita terjebak dipuji, begitu dipuji, oh iya dasinya agak dibetul, oh iya dong Pak, itu perjuangan cuma Tuhan ini nih, semua, wih. Padahal baru-baru cuma Tuhan berjuang, untuk kolektifnya susah banget, haleluya. Saudara bisa bayangkan ya? Dan ayat ini menjadi sebuah pegangan yang kuat buat saya secara pribadi. Untuk membangun sesuatu yang membuat perhatian Tuhan tertuju dengan benar. Amin. Saya nggak anti bangunan gereja, nggak anti. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, para rekan-rekan hamba Tuhan kau dipercayakan gereja besar. Tapi lihat kembali konteks yang Tuhan mau. Ya. Sayang sekali duit itu miliaran habis ke sana ke sini bangun. Pesan keramik sampai dari yang luar negeri punya. Dari Itali, saya cuma dari Cilengsi. Itu pun itu kawinnya. Tapi jadi juga itu rumah.
Ya kan? Ngapain kita pusing dengan hal itu? Begitu kebakaran gereja, begitu gereja dimaling sama, langsung stres. Yang lebih parah dikutukin lagi. Wah, itu hamba Tuhan kutukin seperti repot kan? Saudara bisa bayangkan ini? Nah, Tuhan mau ajar, Tuhan mau buktikan dengan ayat itu katakan, tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Ya, jelas sekali. Kalaupun itu terjadi zaman perjanjian lama Salomo, setelah menyelesaikan membangun bait Allah, maka ada Roh Allah turun dan berdiam di situ. Tapi masa itu sudah selesai. Haleluya, amin. Kalau masa itu masih terjadi berlaku sampai sekarang, saya yakin, saya mungkin pribadi, saya akan bangun gereja besar-besar. Seperti Salomo bangun. Makan nggak makan, yang penting gereja bangun. Nah, itu benar repot. Ya kan? Kalau hanya kepada tujuannya apa? Bangunan. Saudara bisa bayangkan? Tetapi Tuhan apa katakan? Yang Tuhan mau bangun hidup kita. Amin. Amin. Tubuh kita, hidupmu baik Allah. Menjadi apa? Gereja masa depan. Haleluya, amin. Gereja yang tidak dibatasi dengan tembok, dengan pintu. Gereja yang tidak dibatasi dengan hanya doktrin. Oh, kamu itu injili. Oh, saya karismatik. Oh, ini reform. Ya kan? Ini dari Katolik, ini wah. Pantekosta saling ribut senang. Doktrin saya yang paling benar, yang sana abal-abal, sini KW, sana produk Cina. Saling menyerang, saling meledek. Jurusan teologi tidak benar, di sana luar negeri, di sana dari kampung. Saudara bisa bayangkan, kita bangga dengan itu. Dan orang bangga dengan hal itu. Satu ayat terakhir, saya kasih ayat yang terakhir ini. Supaya jangan bangga. 1 Korintus pasal 3 ayat 4, 21 dan 23. Saya akan bacakan pada saudara. 1 Korintus pasal 3 ayat 4, 21 dan 23. Saya baca ayat 4. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Masih bangga? Amin. Oh, saya bukan dari Pantekos. Oh, saya enggak, saya dari sini. Saya Paulus punya. Oh, saya punya ini. Saya dari teologi ini. Kok bangga? Banggalah ketika kehidupanmu berubah. Kebenaran itu teraktualisasi. Orang lihat kebenaran itu terjadi. Yang dilihat orang hanya teologinya, kebenarannya kagak. Orang pintar baca buku banyak-banyak. Dan perdebatan teologi sering terjadi. Itu adalah perdebatan sudah zaman kuno. Dari yang dibahas-bahas mulai stereologi, keselamatan, Yesus Kristus. Itu mulai zaman dulu bapak-bapak gereja udah dibahas ulang. Sampai nanti generasi ke generasi. Jadi seolah-olah saya mau katakan ada dendam yang tidak terselesaikan antara para teolog dan turun-temurun dosa itu terus. Sorry Rudy, maaf dengan saya. Tapi saudara, kita harus jujur. Lihat ayat itu dikatakan. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Terus ayat 21 saya bacakan dulu. Karena itu janganlah ada orang yang memegangkan diri atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas. Baik dunia hidup maupun mati. Baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Haleluya. Mari kita menjadi gereja yang bermetamorfosa. Gereja yang berubah. Bukan hanya fisiknya saja. Bukan hanya atribut-atributnya. Bukan hanya tirainya yang ganti dari warna hijau, dari ungu. Mimbarnya dari merah jadi hitam-hitam. Boleh. Supaya indah. Biar kelihatan bagus warna-warni. Tapi bukan itu esensi yang sebenarnya.
Gereja masa depan itu adalah hidup kita. Haleluya. Haleluya, amin. Mari kita datang sama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan terus membawa perubahan pada hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, Engkau adalah gereja masa depan itu. Hidupmu adalah gereja. Kalau sampai hari ini Tuhan masih izinkan kita beribadah di rumah masing-masing. Dari yang biasa saudara kita beribadah di bangunan, tapi sekarang kita beribadah di rumah masing-masing. Menjadi gereja online, tapi jangan biarkan hanya sekedar gereja online, tapi biarlah kita on fire. Bukan hanya online, tapi on fire, on faith. Kita terus kuat iman. Kita naikkan satu pujian, Engkau setia. Glory. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, Engkaulah gereja Tuhan yang menyembahkan. Hidupmu adalah gereja Tuhan. Glory. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Aku angkat tinggi tanganku dan aku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Haleluya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terang kasih-Mu. Mari Bapak Ibu naikkan pujian ini. Hadirkan ketenangan yang di rumah.
Engkau setia. Kan ku angkat tinggi, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepada Engkau setia. Kau hadir, Kau hadir di segala langkahku. Ku aman di dalam hari. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang di rumah. Saudara, saya ingat waktu Petrus gagal. Petrus gagal begitu rupa. Tapi saudaranya, waktu Petrus gagal untuk menjadi murid pengikut Tuhan, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tapi perjanjian Tuhan, rencana Tuhan untuk Petrus tidak pernah gagal. Saya mengatakan kepada saudara, Tuhan tidak mencatat kegagalanmu. Karena Dia katakan, aku lempar ke tubir laut yang paling dalam. Tuhan tidak pernah catat kegagalan kita seberapa kegagalan kita. Seberapa sering saudara gagal ikut Tuhan. Kegagalan Petrus adalah sesuatu yang fatal. Dia gagal menjadi murid yang benar. Dia menyangkal guru yang terus bersama dengan dia. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi rencana Tuhan untuk Petrus harus digenapi. Tuhan gak tulis kegagalan Petrus. Karena Tuhan gak mau mengingat kegagalanmu. Tuhan tidak ingat kegagalanmu yang kemarin. Tuhan tidak ingat kegagalan-kegagalan kita yang dahulu. Tapi Tuhan mau menggenapi seluruh rencana Allah atas hidup Petrus itu. Sampai suatu ketika Yesus berkata, Petrus, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Tuhan mau pembuktian. Tuhan mau lihat Petrus yang baru. Petrus yang siap menangkap rencana Tuhan. Tuhan mau lihat hidupmu yang baru menangkap rencana Tuhan. Mengalami restorasi Tuhan. Mengalami metamorfose. Saya mau katakan Tuhan gak catat kegagalanmu. Dia tidak siapkan buku untuk mencatat semua kegagalan kita. Yang hanya Dia catat namamu di buku kehidupan itu. Dia mau membawa kita masuk pada rencananya. Tuhan mau bawa engkau. Jemaat Tuhan, kau yang di rumah percaya. Engkau tidak gagal. Engkau tidak gagal. Tuhan sedang melatih engkau. Tuhan mau bawa rencana yang sesungguhnya
supaya kau menemukan rencana yang dari Tuhan, bukan rencanamu lagi. Jangan mau diintimidasi oleh kegagalan kemarin. Tahu? Tuhan gak ingat-ingat itu lagi. Dia berkata, aku tidak mengingat. Putih seperti bumi domba, dilemparkan ke tubir laut yang paling dalam. Semua kegagalan itu, mari biarkan hidupmu menjadi eklesia masa depan. Eklesia yang membawa pengaruh besar. Hidupmu menjadi alat Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan. Terima kasih yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap
In the name of Jesus, in the name of Jesus. Mari jemaat Tuhan yang di rumah sembah Dia. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa Tuhan membebaskan hidupmu. Kuasa Tuhan memerdekakan hatimu, memerdekakan jiwamu. Engkau gereja masa depan itu. Hidupmu gereja masa depan itu. Engkau adalah gereja Tuhan yang mengalami intervensi kuasa Roh Kudus terjadi atas itu. Roh Kudus menjamah, Roh Kudus memerdekakan setiap jiwa, menjamah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Kuasa-Mu mengalir atas setiap umat-umat-Mu yang ada di rumah. Setiap jiwa yang menyaksikan live streaming ini. Aku berdoa kuasa Tuhan menjamah membebaskan engkau, menjamah menguatkan engkau kembali, menguatkan hatimu, jiwamu, dan rohmu. In the name of Jesus, Tuhan memerdekakan engkau. Tuhan menyembuhkan sakit penyakitmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Oh, kuasa yang supranatural bergerak terjadi atas hidupmu. Glory. Terima kebebasan dari Tuhan. Terima kemerdekaan dari Roh Tuhan. Roh Tuhan memerdekakan engkau. Kuasa firman memerdekakan hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang menjamah setiap umat-umat-Mu. Menjamah setiap mereka yang Tuhan. Menjamah hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan atas hidupmu. Terjadi kesembuhan atas tubuhmu. In the name of Jesus. In nama Takararabakas. Tuhan memberikanmu kekuatan yang baru. Memberikan kemerdekaan yang baru. Memberikan kemerdekaan atas hidupmu. In Takararabas.